pokok yang menjadi perubahan atas undang-undang keimigrasian, hanya ada 3 tadi. Selanjutnya kami akan sampaikan berkaitan dengan RUU Kementerian Negara. Di dalam RUU tentang Kementerian Negara, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PU/9 Romawi/2011, di mana di dalam putusannya MK menyatakan bahwa penjelasan pasal 10 dari Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Di dalam pasal 10 ini sebelumnya tertulis bahwa ada penjelasannya, wakil menteri itu adalah pejabat karir. Nah, itu yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pejabat karir itu hanya mentok di eselon 1 sampai dengan Sekretariat Jenderal atau Sestama di kementerian. Nah, ini pada masa itu kalau tidak salah kasusnya Pak Denny Indrayana ya, yang wamen karena dia bukan karir tapi dari akademisi kan pada waktu itu. Nah, yang kedua, di dalam pasal 4 maupun pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada pembatasan secara limitatif bahwa presiden dalam menetapkan jumlah menteri negara dapat diangkat dan diberhentikan. Ya, kemudian yang kedua tidak. Yang kedua, berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara hukum yang demokratis sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, dinamika global untuk mengantisipasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang mungkin dapat terjadi pada saat pemerintah saat ini maupun di masa yang akan datang. Sehingga Presiden membutuhkan fleksibilitas dalam penetapan kabinetnya. Atas dasar itu, maka kemudian berdasarkan pasal 4 ayat 1, Presiden selaku pemegang penyelenggaraan pemerintahan negara, pasal 17 menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan, dan kemudian pasal 20 dan 21 berkaitan dengan kewenangan DPR mengusulkan sebuah rancangan undang-undang. Kemudian Undang-Undang Kementerian Negara dan serta berdasarkan tadi ada pasal putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pasal 10 tadi. Maka kemudian diusulkan di dalam rancangan materi muatan RUU ini yang pertama, penjelasan pasal 10 Bapak Ibu sekalian, karena sebelumnya ada kata-kata wakil menteri adalah pejabat karir itu mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Dan yang kemudian yang kedua berkaitan dengan rumusan pasal 15. Pasal 15 dirumuskan berbunyi sebagai berikut. Jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 semula berbunyi paling banyak 34 kementerian. Kemudian diusulkan perubahannya menjadi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Demikian Bapak Ibu sekalian, 2 materi muatan mengenai perubahan atas RUU Kementerian Negara. Mohon masukan, saran, dan catatan serta penyempurnaan atas 2 rancangan undang-undang dimaksud. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir itu ada kunci efektivitas pemerintahan. Nah, jadi kalau tidak diatur jumlahnya bisa jadi jumlah menterinya hanya 10. Jadi jangan diasumsikan selalu lebih dari 34. Bisa jadi kurang dari 34. Kan ada efektivitas pemerintahan Pak Mardhani gitu. Bisa naik bisa turun. Ya. Paling banyak. Ya. Ini yang cerdas DPR ini. Terima kasih tim ahli yang sudah menyampaikan penetapan jadwal. Tadi saya mencermati arahan dari Ketua DPR bahwa masa sidang sekarang kita akan membahas tentang fokus anggaran. Dan saat yang sama kalau kita melihat RPJP kita juga memang dimulai 2025 sampai 2030.
45. Akan sangat baik kalau pembahasan RPJP ini cepat selesai. Karena menjadi agak tidak rasional ketika kita membahas anggaran saat yang sama, mestinya kan money follow function. Definisi functionnya belum kita tetapkan di RPJP yang sedang kita bahas. Karena itu menyarankan kepada pimpinan kalau baru 4 fraksi, dimohon agar diakselerasi sehingga mudah-mudahan bisa barengan. Karena bagaimanapun 2025 nanti kita harus punya rujukan. Dan RPJP yang kita bahas ini amat sangat penting. Saya ingat dulu ada keinginan dibalik kita bahas sebelum pileg pilpres itu. Biar ini idealnya sekarang selesai. Tapi kan dengan sekarang sudah selesai, menjadi tidak ada alasan kita menundanya. Mestinya mesti intensifikasi dan pendalamannya bisa dilakukan sekarang. Itu poin 1. Poin 2 terkait Kementerian Negara menarik ya. Tetapi tadi Pak Andreas angkat tentang yang mana yang memang domain kita merevisinya karena keputusan MK dan mana yang memang ada norma baru. Salah satu yang saya lihat tentang diserahkan kepada presiden sesuai dengan efektivitas. Ini norma yang sangat bagus. Karena bagaimanapun sistem kita presidensial. Jadi biarkan presiden yang memutuskan bertambahkah atau berkurang. Karena kalau kita menetapkan 39, 32, 42 dan seterusnya, maka sebetulnya itu menghilangkan wewenang sistem presidensialisme kita. Dan karena itu ini sangat menarik. Tapi pertanyaan berikutnya memang, adakah ini masuk norma baru yang bisa kita satukan dengan pembahasan dengan revisi turunan dari Undang-Undang MK atau tidak. Tetapi selagi kita membahasnya, menurut saya merupakan satu yang baik untuk kita memperbaiki. Dan lagi-lagi sebagaimana tadi norma yang kita tulis itu tidak menunjukkan bertambah atau berkurang. Semuanya diserahkan kepada presiden. Karena setiap presiden memiliki tantangan, hambatan yang berbeda dibanding dengan yang sebelumnya. Walaupun pada kesempatan kali ini, karena saya pribadi dari Komisi 2 tentu ingin menggarisbawahi kita punya problem dan program besar reformasi birokrasi kita. Dan di reformasi birokrasi itu selalu berlaku rumus miskin struktur kaya fungsi. Jumlah strukturnya tidak banyak tapi fungsinya banyak. Dan ini ketika kita punya struktur yang ramping tetapi fungsinya banyak, maka ini memudahkan koordinasi, sinergi, kolaborasi, dan birokrasi yang menjadi ramping. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.